konflik Timur Tengah kembali bergolak, namun kali ini bukan dari Gaza atau Lebanon. Sebuah kejutan datang dari Yaman, negara miskin dan terkepung perang saudara, yang secara tak terduga meluncurkan rudal hipersonik ke jantung Israel. Serangan tersebut bukan sekadar simbol perlawanan, tapi pernyataan terbuka dari kelompok Houthi bahwa selama Gaza diblokade, serangan mereka tak akan berhenti. Menariknya, negara-negara Arab yang memiliki senjata canggih dan kekuatan ekonomi justru memilih diam, seolah tak peduli. Hanya Houthi yang tampil ke depan. Serangan rudal ini bukan serangan sembarangan. Ini strategi terencana yang menargetkan bandara penting dan pelabuhan vital Israel. Dengan rudal-rudal yang melintasi gurun dan lautan, Houthi menunjukkan kemampuan militer yang sebelumnya diremehkan dunia. Serangan terhadap kapal dagang di Laut Merah adalah bagian dari kampanye besar untuk menghancurkan jalur logistik Israel. Kini Laut Merah berubah menjadi zona konflik aktif, bukan lagi perairan netral. Israel membalas dengan serangan udara ke pelabuhan Hodeidah, yang ironisnya merupakan jalur bantuan kemanusiaan utama Yaman. Namun, yang terjadi kemudian mengguncang dunia. Houthi membalas dengan serangan berskala besar, meluncurkan drone dan rudal ke berbagai kota besar Israel. Dunia mulai sadar, front selatan telah dibuka, dan perang telah memasuki babak baru. Tanggal 21 Juli 2025 menjadi titik balik dalam eskalasi konflik Israel-Yaman. Kelompok Houthi secara resmi mengumumkan dimulainya operasi militer besar-besaran yang mereka sebut sebagai operasi militer kualitatif. Bukan serangan sembarangan, mereka mengerahkan gelombang drone dan rudal yang diarahkan ke berbagai target strategis di Israel. Serangan ini bukan sekadar demonstrasi kekuatan, tapi simbol perlawanan terhadap blokade Gaza dan dominasi militer Israel. Target utama serangan mencakup Bandara Burion di Tel Aviv, Pelabuhan Vital Al-Rasras, hingga Bandara Ramon yang merupakan salah satu jalur penting penerbangan sipil dan militer. Tidak hanya itu, fasilitas strategis di kawasan Asdod juga menjadi sasaran utama. Houthi mengklaim bahwa seluruh serangan ini mengenai target dengan presisi tinggi. Juru bicara Houthi, Yahya Sari, menyatakan bahwa operasi ini mengakibatkan gangguan total terhadap operasional bandara-bandara utama di Israel. Keesokan harinya, pada 22 Juli, mereka kembali meluncurkan rudal hipersonik yang diberi nama Palestinto. Rudal ini kembali menghantam Bandara Ben-Gurion dan memicu evakuasi massal warga sipil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Timur Tengah, Israel mengalami serangan signifikan dari arah selatan. Dunia internasional mulai terkejut dan mempertanyakan, apakah ini pertanda bahwa Israel tidak lagi aman bahkan dari wilayah yang selama ini mereka anggap lemah? Serangan simultan yang dilancarkan oleh Houthi mengejutkan dunia karena mampu menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel. Iron Dome, David's Sling, dan Arrow 3, tiga sistem pertahanan yang digadang-gadang sebagai yang tercanggih di dunia, tiba-tiba kewalahan menghadapi gempuran dari arah selatan. Houthi menggunakan taktik kombinasi antara drone kamikaze, rudal balistik, dan rudal hipersonik dalam satu waktu, membuat sistem deteksi dan respon Israel tidak berfungsi optimal. Drone jenis Kev 2K dan White 1 digunakan untuk menyusup ke wilayah udara Israel, membingungkan radar dan menyerang titik vital secara presisi. Sementara rudal Palestinto, yang diyakini buatan lokal namun dibantu oleh Iran, mampu melaju hingga Mach 10, cukup cepat untuk menghancurkan infrastruktur besar seperti bandara, pelabuhan, dan pos militer hanya dalam satu hentakan. Meskipun sistem pertahanan Israel dilengkapi dengan teknologi tercanggih, serangan beruntun menciptakan celah kritis yang mematikan. Banyak rudal berhasil menembus lapisan pertahanan dan menghancurkan fasilitas penting.
Situasi ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap Israel tidak lagi hanya datang dari utara dan Gaza, tapi kini secara nyata hadir dari arah Laut Merah dan Yaman. Tel Aviv pun kini harus menilai ulang peta ancaman regional yang selama ini mereka anggap aman. Laut Merah, yang selama ini menjadi jalur perdagangan vital bagi kawasan Timur Tengah, kini berubah menjadi zona pertempuran baru. Houthi secara terbuka menyatakan bahwa Laut Merah tidak lagi menjadi kawasan netral. Mereka menargetkan kapal-kapal dagang yang diduga berafiliasi dengan Israel atau sekutunya, menghantam logistik ekonomi musuh dari jalur laut. Taktik ini merupakan bagian dari strategi besar, membalas blokade Gaza dengan blokade terhadap Israel. 2 kapal dagang besar dilaporkan tenggelam akibat serangan ini. Serangan tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari kampanye maritim Houthi yang telah dirancang secara sistematis. Dengan menggunakan drone laut dan rudal anti kapal, mereka mulai mengganggu rute pelayaran komersial, memaksa kapal-kapal untuk mengalihkan jalur pelayaran atau bahkan membatalkan pengiriman. Dengan Laut Merah berubah menjadi wilayah perang, Israel kehilangan salah satu jalur perdagangan strategis yang selama ini dianggap aman. Efeknya langsung terasa di sektor ekonomi, terutama pelabuhan Elat yang mulai lumpuh akibat ketidakmampuan mengakses jalur pengiriman selatan. Ini adalah babak baru dalam konflik, di mana perang tidak hanya di daratan dan udara, tapi kini menjalar ke laut. Israel merespons kampanye laut Houthi dengan menyerang pelabuhan Hodeidah di barat Yaman. Pelabuhan ini bukan sembarang pelabuhan. Ia adalah satu-satunya jalur utama untuk bantuan kemanusiaan bagi jutaan warga Yaman yang terdampak perang. Serangan ini menghancurkan gudang logistik, dermaga, hingga pusat peluncuran drone yang diduga milik Houthi. Namun, serangan tersebut juga menghancurkan banyak infrastruktur sipil, menimbulkan korban dari kalangan penduduk. Bagi rakyat Yaman, ini adalah serangan ke jantung kehidupan mereka. Hodeidah bukan hanya jalur logistik, tapi simbol harapan terakhir. Ketika pelabuhan ini dihancurkan, dunia seolah melihat kehancuran terang-terangan terhadap kemanusiaan. Namun Houthi tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka melancarkan serangan balasan yang lebih dahsyat. Serangan itu mencakup rudal balistik, drone kamikaze, dan bahkan sistem persenjataan baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Skala serangan membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas militer jauh di atas dugaan banyak pihak. Israel kini tidak hanya kehilangan keunggulan udara, tetapi juga harus bersiap menghadapi serangan dari daratan dan laut yang berlangsung secara simultan. Konflik yang memanas antara Houthi dan Israel tidak hanya memperlihatkan ketegangan militer, tapi juga menguak kontras mencolok di antara negara-negara Arab. Ketika rudal dan drone menghujani fasilitas Israel, dan Yaman bangkit sebagai front baru perlawanan, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir justru mengambil posisi yang mengejutkan, diam, atau bahkan menjalin pendekatan damai dengan Israel. Ironisnya, Yaman, negara miskin yang terhimpit perang saudara dan krisis ekonomi, justru tampil sebagai simbol kekuatan moral dunia Arab. Mereka menyuarakan perlawanan atas nama kemanusiaan dan agama, sementara para pemimpin negara-negara kaya Arab sibuk menjaga relasi diplomatik dan investasi. Ini menciptakan kegelisahan besar di kalangan rakyat Arab sendiri yang melihat negara-negara mereka membungkam suara hati dan solidaritas. Pernyataan-pernyataan dari Houthi tidak hanya mengkritik Israel, tapi juga menggugat sikap pasif negara-negara Arab lainnya. Mereka menyatakan bahwa perang ini bukan sekadar konflik militer, tapi juga pertarungan harga diri, identitas, dan akhlak dunia Islam. Yaman kini bukan lagi penonton dalam konflik Palestina-Israel. Mereka menjadi poros baru yang menginspirasi banyak pihak dan memaksa dunia untuk memandang ulang peta kekuatan di Timur Tengah.
Houthi memahami satu hal penting, ekonomi adalah titik lemah Israel yang jarang diserang langsung. Maka tak heran ketika pelabuhan Elat ditutup total, efeknya langsung terasa. Pelabuhan itu adalah pintu masuk utama logistik dan perdagangan Israel dari jalur selatan. Ketika Houthi melumpuhkannya, bukan hanya barang yang tertahan, tapi roda ekonomi Israel pun ikut tersendat. Dalam hitungan hari, jalur ekspor-impor Israel dari Laut Merah menjadi lumpuh total. Kontainer menumpuk, pengiriman bahan pokok tersendat, dan ketergantungan Israel terhadap jalur pelayaran global menjadi bumerang. Blokade ini adalah pesan jelas dari Houthi. Selama Gaza diblokade dan dibombardir, maka Israel juga akan merasakan penderitaan serupa, namun dalam bentuk tekanan ekonomi. Penutupan Elat adalah tamparan keras yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Serangan ini bukan serangan militer, tapi strategis. Ia menyasar jantung ekonomi dan logistik nasional, dan lebih dari itu, menunjukkan kepada dunia bahwa Israel bisa dikalahkan bukan hanya lewat senjata, tapi juga lewat perhitungan cermat di medan ekonomi. Satu hal mengejutkan datang bukan dari medan perang, tapi dari dunia maya. Klub sepak bola ternama, Atletico Madrid, mengunggah video TikTok dengan lagu dari kelompok Houthi. Video itu langsung viral, memicu kehebohan internasional. Banyak yang mengira itu hanya editan, namun ternyata unggahan itu berasal dari akun resmi klub, dan tidak sedikit yang menilainya sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan rakyat Gaza dan Yaman. Dalam sekejap, istilah The Answer menjadi trending topik global. Video itu menjadi simbol bahwa perjuangan tidak hanya dilawan dengan senjata, tapi juga dengan narasi. Dunia maya menjadi medan pertempuran baru, tempat di mana opini publik bisa berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Narasi dominan Barat mulai goyah, terutama di kalangan anak muda global yang lebih terhubung dengan kebenaran alternatif lewat media sosial. Perlawanan digital ini memperluas pengaruh Houthi dan Hamas ke ranah internasional. Kini bukan hanya peluru yang berbicara, tapi juga suara, lagu, video, dan tagar. Dunia mulai menyadari bahwa perang modern bukan hanya di darat dan udara, tapi juga di layar-layar ponsel jutaan orang. Di balik setiap serangan militer dan retorika diplomatik, Gaza mengalami bencana kemanusiaan terbesar di abad ini. Sejak 27 Mei 2025, lebih dari 1.000 warga tewas hanya karena berusaha mencari makanan. Puluhan anak-anak meninggal bukan karena peluru, tapi karena kelaparan. Ini bukan lagi soal perang, tapi soal kelangsungan hidup. Blokade Israel yang didukung oleh kekuatan logistik Amerika Serikat membuat Gaza menjadi penjara terbuka terbesar di dunia. Warga tak punya akses ke bahan pokok, air bersih, apalagi listrik. Mereka hidup dalam ketakutan, kelaparan, dan kehancuran. Kota-kota hancur, rumah sakit lumpuh, dan sekolah menjadi puing. Dunia internasional melihat semua ini, tapi memilih diam. Gaza hari ini bukan hanya zona perang, tapi juga kuburan massal terbuka. Anak-anak yang seharusnya bermain di halaman rumah, kini berbaring tak bernyawa di bawah reruntuhan. Ini bukan agresi biasa. Ini adalah genosida yang dilakukan secara terang-terangan di siang bolong. Dan selama dunia memilih untuk tidak bersuara, penderitaan itu akan terus berlangsung, dengan konsekuensi moral yang semakin berat bagi semua pihak yang membiarkannya. Dalam situasi yang semakin gelap, suara perlawanan menjadi semakin nyaring. Yahya Sari, juru bicara militer Houthi, menggugat dunia Arab. Jika kalian tak sanggup berdiri demi agama kalian, berdirilah untuk identitas Arab kalian. Jika itu pun tak mampu, maka berdirilah setidaknya demi rasa kemanusiaan kalian. Kalimat itu mengguncang Timur Tengah. Bukan hanya rakyat, tapi juga para pemimpin mulai gelisah.
Iran dan Turki segera menanggapi dengan tekanan diplomatik kepada negara-negara Arab. Menteri Luar Negeri Iran dan Turki menyebut serangan Israel sebagai Holocaust modern. Mereka menyerukan dunia Islam untuk berhenti bersembunyi di balik diplomasi hampa. Ketegangan politik kini mengkristal menjadi dua kubu besar, yang melawan dan yang bersembunyi. Sementara itu, Houthi meluncurkan latihan militer besar-besaran bertajuk "Anda Tidak Sendirian" dengan 80.000 personel. Ini adalah sinyal terbuka. Jika Gaza terus dibantai, maka seluruh kawasan akan terbakar. Timur Tengah berada di ambang transformasi besar. Namun masih ada harapan kecil. Jika tekanan publik global dan keberanian politik bersatu, blokade bisa dicabut. Tapi jika tidak, maka suara perlawanan akan terus bergema hingga tak bisa dibungkam lagi.